hari yang sangat bahagia ini saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak integrasi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Doa dan harapannya ya semoga semuanya tertib dan baik-baik saja, dan saya bersyukur sekali dan berterima kasih atas supportnya yang sudah datang ke sini, meluangkan waktu untuk menemui saya. Terima kasih. Buat saya sih dia senyumnya masih senyum, jadi senyum itu ada dua jenis, ada senyum yang namanya senyum lepas gitu ya, real smile gitu. Buat dia masih senyum citra ya, jadi ya senyum tapi nggak ada tarikan-tarikan lain yang menandakan bahwa benar-benar dia senyum kayak gitu enggak. Ya cuman senyum aja. Semua orang melakukan hal itu, senyum sopan lah. Ya senyum sopan, senyum pencitraan, senyum image gitu ya. Yang kalau misalnya kita ketemu sama teman, apa kabar gitu ya. Apakah kita benar-benar happy ya gitu, belum tentu. Tapi citra baik bahwa ketemu teman tuh happy gitu loh. Ya senyum seperti itu. Ya yang bisa setelah selesai ya hilangnya cepat gitu. Ya itu normal untuk nunjukin di depan kamera bahwa dia tersenyum itu wajar lah. Kalau kita bicara podcast, kita bicara tentu saja sesuatu yang sifatnya sudah dipersiapkan sebelumnya gitu. Buat saya tampilan Jessica memang menampilkan ekspresi istilahnya menuju ke arah sedih gitu ya di menit ke-11 itu. Apakah itu sedih beneran atau enggak tahu, karena memang kita bicara sesuatu yang bisa dia tirukan gitu loh. Semua orang di posisi Jessica bisa juga ceritanya menampilkan cerita sedih dan kemudian dia mulai mau kelihatan nangis itu bisa. Karena sebelumnya sudah pasti ada diskusi, tahu lah kita maksudnya podcast itu di belakang tuh udah diomong-omongin dulu, udah ngobrol nanti mau tanya ini sekarang udah dibicarain di belakang. Ketika itu cerita kemudian dia mau nangis itu belum tentu menandakan bahwa itu sebuah kejujuran gitu. Bahwa itu dia mau nangis iya betul ya, tapi apakah itu sebuah real sadness, sedih beneran, belum bisa dikasih tahu, itu masih 50-50. Bisa bohong, bisa bener, bisa. Sedih itu bisa dilihat dari bagaimana ketika seseorang cerita, bagian pinggir alis itu turun, bagian pinggir bibir itu turun, bagian samping mata itu turun. Jadi tarikannya itu bersama-sama. Dan kemudian kalau kita lihat ada perbedaan warna kulit sekitar hidung dan pipi, bagian dalam itu kelihatan berubah. Terus suaranya bisa bergetar. Nah sekali lagi, itu penanda bahwa dia mau nangis. Bukan penanda dia bohong atau tidak bohong. Tolong dibedakan gitu buat netizen gitu. Jangan kemudian orang sedih pasti jujur gitu. Enggak. Bukan. Saya masih melihat Jessica yang sama, enggak ada bedanya dari dulu sampai sekarang. Masih tetap pintar dalam mengatur kata-kata. Sekali lagi, pintar bukan berarti dia salah loh. Saya garis bawahi ya. Jessica pintar. Jessica jaga benar-benar kata-katanya. Jessica menyembunyikan beberapa hal gitu, bukan berarti dia salah atau bersalah. Tapi saya garis bawahi juga satunya, belum berarti dia juga nggak bersalah. Pekat istilah pembunuh berdarah dingin itu adalah opini, dan masyarakat, netizen berhak untuk mencap dia apapun. Gitu. Apakah kemudian Jessica jadi tanda petik pembunuh berdarah dingin? Kalau kita bicara, definisi pembunuh berdarah dingin aja belum tentu sama untuk tiap orang. Jadi bukan berarti misalnya saya setuju bahwa misalnya apakah Jessica salah atau tidak salah, atau misalnya saya nggak suka gitu misalnya sama Jessica, atau orang nggak suka sama Jessica, apakah kemudian berhak melabeli apapun? Ya hak orang tersebut. Tetapi apakah kemudian secara publik kemudian bisa membuat mempengaruhi orang dan kemudian semua orang jadi mencap seperti itu? Buat saya itu bukan sesuatu yang terkait dengan kasusnya itu sendiri. Gitu. Jadi sekali lagi ini bagian dari opini. Faktanya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, Jessica jarang sekali bicara bahwa saya tidak bersalah gitu. Jarang, bukan nggak pernah ya, jarang. Terus bicara tentang kejadian apakah dia membunuh Mirna gitu. Oh, saya tidak membunuh Mirna. Kalau kita hitung frekuensinya itu tidak banyak. Kalau saya nih memang tidak bersalah atas sebuah hal tertentu, saya akan bilang, saya akan konsisten, saya nggak salah, saya bukan pelakunya, saya nggak salah, saya bukan pelakunya, saya nggak salah, saya bukan pelakunya. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya, tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi
saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian di diri saya sama sekali. Saya rasa ini akan berjalan dengan sendirinya ya. Tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya. Jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya meniatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal yang lebih baik lagi. Yang saya rasakan atau yang saya yakini itu ya ada biar itu berada tetap di dalam diri saya sendiri aja. Cuman kalau misalnya keputusan pengadilan itu mengatakan hal yang dikatakan oleh pengadilan, keputusan pengadilan itu ya tetap harus saya hargai dan saya hormati. Kalau misalnya Jessica berhak mau ngomong apa aja, mau ngomong sudah berdamai segala macam, yang belum berdamai kan korbannya, yang belum berdamai kan keluarga korbannya, ya. Buat saya, ketika Jessica berkata bahwa dia sudah berdamai dengan dirinya dengan apa yang terjadi, sekarang pertanyaan saya mengajak netizen sama-sama untuk melihat, menganalisa, yuk cari data dari awal dulu sampai sekarang gitu, berapa kali sih dia kemudian mengatakan bahwa saya beneran tidak bersalah atas kejadian pembunuhan tersebut, bukan saya yang membunuh Mirna. Secara lugas saya menantang netizen untuk cari informasi, yuk berapa banyak dia ngomong kayak gitu, ya, apakah banyak? Rata-rata adalah kejadian itu terjadi memang sesuatu yang nggak menyenangkan, kan kayak gitu kan kata-katanya. Coba dengerin baik-baik, semua cerita-cerita dia dengerin. Berdamai ya nggak apa-apa, tapi pertanyaannya keluarga korbannya nggak bisa berdamai lagi dengan korban udah selesai gitu ya. Dia hanya bilang sama saya nggak mau lagi menjodohkan apa-apa kepada orang, mau kopi, mau makan, mau apa, itu dia ngomong sama saya. Berarti ada trauma maksudnya apa? Ya saya kira ya. Jadi dia bilang, Om itu aja, apa yang kau rasakan? Saya nggak mau lagi menawarkan kopi, menawarkan teh, makan pada orang. Kalau ada makanan ya makan sendiri aja lah. Gitu. Tapi nawarin saya nggak mau lagi. Gitu. Itu dia ngomong. Nah, jadi mungkin terbawa juga buat dia kan. Ya sedih juga nih. Kita nggak bisa baca tulus nggak tulus hanya dari ekspresi wajah ya. Tetapi masih banyak yang disembunyikan sama Jessica, iya. Masih banyak yang tidak dikeluarkan, iya. Masih banyak dengan hati-hati dia sampaikan. Jessica tuh pinter. Ya, buat saya, kata-kata yang diucapkan itu bagus sekali, teratur dengan bagus. Perhatikan deh, coba netizen lihat baik-baik. Tapi apakah menjadikan dia kemudian seorang pembunuh? Otto benar dalam hal ini, gitu ya. Dia mengatakan bahwa apakah kemudian orang yang misalnya apakah itu jahat, apakah dia pasti melakukan pembunuhan? Belum tentu. Apakah orang yang baik pasti tidak melakukan pembunuhan itu? Misalnya belum tentu juga. Jadi perlu dibuktikan kasus tersebut banyak bolongnya, saya sepakat. Tapi itu bolong atau tidak bolong, itu tidak menjadikan Jessica jadi salah atau tidak salah. Begitu pula dengan kata-kata Bang Otto yang dibilang bahwa kepribadian Jessica yang diserang. Tapi kan tidak membuat Jessica jadi salah, betul. Tapi juga tidak membuat Jessica jadi tidak salah.